Lukita salah satu petani tembakau yang juga memberikan pesan kepada seluruh para petani di Desa Jambewangi dapat terus semangat untuk bertani tembakau dan berharap kedepannya monitoring seperti ini akan terus berlanjut. Harapan saya kepada petani Selopuro khususnya pada umumnya Kabupaten Blitar, jangan bosan untuk menanam tembakau. Karena tembakau sangat menjanjikan, seperti Pak Nugroho itu membuka peluang, dan eceran-eceran itu dari ke Banyuwangi, ke Sumatera ini juga menjanjikan. Dan harapan saya kepada dinas supaya tetap ada pembinaan, pembimbingan terus berlanjut. Karena apa? Karena ada petani-petani atau petani pemula. Nah, terus kalau tidak ada pembinaan, mungkin petani pemula nggak tahu hama, penyakit dan sebagainya. Setelah melakukan tinjauan langsung ke lahan pertanian tembakau, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan yang berlangsung di salah satu rumah petani dengan diisi langsung oleh Toha Masuri selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Saya camat di Selopuro, saya cari tembakonya mana? Karena saya pernah camat di sini juga, Pak. Tapi saya cari tembakonya mana? Saya mau hitung-hitung hanya ada 1 peta, 2 peta, itu yang tidak ada lagi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi banyak yang nanam tembakau, dan ini justru yang dipakai adalah tembakau lokal. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nama harum yang dulu pernah disandang oleh Selopuro ini bisa kembali bangkit. Kemudian perlu kita ketahui bersama, Bapak sekalian, bahwa BSIP ini dengan Ibu Bupati sudah mengadakan MOU, sudah ada kerjasama. Tinggal kita tidak lanjuti lagi dengan PKS. Nanti kita menunggu rekomendasi dari Ibu untuk saya boleh tanda tangan untuk memperpanjang kerjasama antara BSIP dengan pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mudah-mudahan pendampingan dari BSIP ini nanti bisa lebih memberikan semangat pada kita semuanya, para petani tembakau yang ada di Blitar. Kemudian semakin berkualitas tentunya harapan kita tembakau yang kita miliki. Kalau kita bicara tembakau, Bapak, tadi yang ditanyakan termasuk keluasan lahan yang bisa dikembangkan, katanya pertanyaannya seperti itu. Ya, di Blitar ini lahannya kan juga itu saja, tapi usahanya itu berbagai macam di Blitar ini. Di Selopuro ini juga ada yang nanam tembakau, ada nanam padi, ada nanam jagung, ada kedelai, ada melon, ada cabai. Kiranya petani-petani tembakau kita ini akan mempertahankan untuk tetap tanam tembakau. Kemudian daerah selatan kita juga punya lahan marginal yang kemarin ditanami tembakau jenis rancak yang dari Madura, itu ditanam di daerah selatan yang mungkin masih bisa dikembangkan ke lebih luas lagi juga. Itu cocok untuk daerah yang marginal. Kemudian tadi saya juga sempat mendapat informasi bahwa jenis tembakau yang kita miliki ini, varietas ini adalah tembakau yang fungsinya seperti lauk, sehingga itu sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok. Kalau tidak ada ini, rokoknya kurang enak, jos. Jadi itu mungkin yang kesempatan buat kita bisa memanfaatkan kondisi ini. Mudah-mudahan bisa lebih kualitas, dan yang penting sebenarnya adalah komitmen kita. Kalau kita tetap komitmen bisa menjaga kualitas, tentunya itu akan menjadi satu ikatan yang bisa dilanjutkan terus-menerus dengan BSIP maupun dengan pabrik rokoknya. Tapi kalau nanti kualitas kita, komitmen kita kurang baik, ya tentunya akan menjadi satu penilaian tersendiri, sehingga mereka akan mundur satu persatu. Mungkin begitu. Ini lebih mudah daripada kopi, saya kira. Kalau di tembakau SOP-nya mungkin tidak rumit, ya mungkin ya seperti itu. Kemudian, tapi kalau kopi ini
bisa dibilang sangat rumit karena ada setiap tingkatan kegiatan itu ada SOP-nya sendiri-sendiri. Mulai dari cara tanamnya sudah ada SOP, pemeliharaannya ada SOP, cara panennya ada SOP-nya, waktu ngupas juga ada SOP-nya, waktu mengeringkan SOP, sampai ke penyajian gilingnya itu semua punya SOP, ruwet semua. Jadi ya, saya kira tembakau lebih efektif, dan ternyata untuk harga juga kita bisa melihat kondisi lapangan. Kalau sedang harganya murah, ya tidak usah dijual dulu, biarkan saja, ditabung saja dulu, karena semakin lama tembakau disimpan itu mungkin akan semakin bagus, aromanya akan semakin keluar, rasanya semakin mantap. Dalam sesi ini juga terbuka untuk sharing session antara petani dan dinas-dinas terkaitnya hadir. Tembakau Selapuro khususnya dan menyangkut Kabupaten Blitar agar bisa dikenal dan bertahan dan mutunya baik, itu bagaimana Pak jalan keluarnya? Sebaiknya api itu dihidupkan kembali, itu usul saya. Itu bagaimana? Nimbung saya belum pernah tato kan. Nggih niku pripun Pak? Jadi APTI, organisasi atau asosiasi para petani tembakau. Jadi tentunya itu adalah satu wadah yang mewadahi para petani tembakau, bisa mengusahakan tembakonya bisa berkualitas, kemudian bisa berproduksi banyak, bisa dipasarkan dengan baik, kemudian bisa memfasilitasi hubungan antara petani dengan pemerintah, kemudian pemerintah bisa memberikan apa kepada petani, dan gitu mungkin. Jadi mudah-mudahan nanti di Blitar segera baik. Kalau memang tadi disampaikan kurang baik, belum paham sehingga api opone oleh dokter gitu nih. Nanti kita cari permasalahannya Pak sekalian. Yang jelas organisasi ini pasti ada ADART-nya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang bisa menaungi menjadi dasar berdirinya APTI dan aktivitasnya. Nanti kalau memang ada permasalahan ya kita segera musyawarah. Varietas istilahnya acuannya seperti itu, artinya bahwa 5 varietas itu memang mempunyai keunggulan tersendiri, apakah itu dari kuantitasnya atau dari kualitasnya, dan harapannya ke depan bisa dikembangkan dan rangkaian kerjasama ini terus berlanjut. Ini dimulai dari perbenihan seperti yang disampaikan tadi, bahwa harapannya di 1 hektar dengan 5 varietas tersebut bisa tertemui sekitar 10.000 hektar ya untuk 3 tahun ke depan, karena data BPS luasan tembakau di Kabupaten Blitar itu berkisar antara 3.000 sampai 3.500 hektar. Jadi dengan 10.000 itu harapannya 3 tahun ke depan masih aman terkait dengan perbenihan, dan nanti benih ini akan disimpan sebagian di dinas dan sebagian akan kami bantu disimpan di storage kami Pak Kadis. Jadi kerjasama harapannya kolaborasi ini nanti berkembang ke yang lainnya, karena memang varietas lokal itu mempunyai standar-standar tersendiri, SOP sendiri, berbeda dengan kabupaten yang lain. Nanti role ini akan menjadi role model kami, mohon izin Pak Kadis ya, karena Magelang juga mulai meminta model seperti ini. Kami sampaikan role modelnya di Blitar seperti ini. Jadi tahun depan Magelang baru mulai untuk perbenihan. Nanti role modelnya akan sama seperti yang ada di Blitar. Demikian juga dengan kabupaten-kabupaten lain yang telah kita dampingi terkait dengan pelepasan varietas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar berharap ke depannya petani tembakau dapat memanfaatkan kegiatan semacam ini. Harapan kami dari dinas tentunya
monggo dimanfaatkan dengan kerjasama atau MOU dengan rekan-rekan yang ada di BSI Petas. Ini bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mengembangkan tembakau lokal yang ada, dan harapan kami tentunya bahwa nanti nama besar tembakau lokal yang namanya Selopuro meskipun kenyataannya ditanam di beberapa kecamatan, akan tapi nama besar ini mungkin akan bisa bangkit kembali seperti dulu, dan tentunya sekali lagi endingnya juga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi itu. Terima kasih. Jadi tadi kami sudah sedikit juga ngobrol dengan Pak Andi selaku Kepala BSI Petas, bahwasanya menurut beliau hasil yang sudah diterapkan di sini sudah cukup baik karena memang sesuai SOP yang ada, karena memang kami tidak bosan-bosan mengingatkan kepada petani bahwa karena memang tembakau ini setiap varietas itu punya SOP yang berbeda, sehingga ketika memang mengembangkan tembakau lokal ini didampingi dengan BSI Petas, mari kita juga istilahnya mengikuti SOP yang sudah diterapkan di BSI Petas, dan alhamdulillah ini bisa kita lihat bersama hasilnya memang cukup memuaskan bagi teman-teman di BSI Petas. Jadi itu, masih. Kami Badan Selandari Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yang berlokasi di Malang, tentunya harapannya ke depan bisa berkolaborasi lebih erat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan pendampingan komoditas tembakau, terutama varietas yang telah dilepas oleh Kabupaten Blitar. Ada 5 varietas, dan harapannya kita juga terlibat aktif di kegiatan-kegiatan pendamping yang ada di petani. Harapannya ke depannya terjadi peningkatan produktivitas dan terjadi peningkatan kesejahteraan petani, khususnya untuk petani tembakau. Kebetulan kalau pasar kita saya kira masih terbuka luas ya. Tadi saya sempat tanya ke teman-teman, kira-kira masih 2/3 yang belum tercukupi dari kebutuhan pasar. Sangat terbuka sekali. Ya, tentunya kita harus terlalu bersemangat untuk bertani apapun usahanya, khusus untuk petani tembakau, karena sudah menggeluti di dunia tembakau. Mudah-mudahan hasil dari pertanian tembakonya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas. Bersama-sama dengan teman-teman dari Kementan, ini mudah-mudahan bisa majukan pertanian tembakau di Kabupaten Blitar. Petani tembakau jaya! Seperti itulah monitoring dan juga pengarahan yang dilakukan oleh DKWP Kabupaten Blitar. Semoga kedepannya para petani tembakau yang ada di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, dapat lebih makmur lagi. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.